Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabila Casalasya Fitri dengan NPM 2311021065. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya magang di BPS Kota Bandar Lampung dengan masa periode 18 Februari sampai 18 Juni 2026. Oke, lanjut ke profil instansi. Di sini ada gambaran umum instansi, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan kegiatan statistik di wilayah Kota Bandar Lampung. BPS berperan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyebarluasan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada visi, yaitu lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya ada misinya, yaitu yang pertama menyediakan data statistik yang berkualitas dan relevan, yang kedua memperkuat peran BPS dalam sistem statistik nasional, yang ketiga meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif, efisien, dan adaptif. Selanjutnya ada bidang layanan atau unit kerja. Yang pertama ada subbagian umum, yang kedua ada tim literasi statistik sektoral, yang ketiga ada tim statistik sosial, yang keempat tim statistik produksi, yang kelima tim statistik distribusi, yang keenam tim Nerwilis atau neraca wilayah dan analisis statistik, yang ketujuh ada tim PTID yaitu pengolahan teknologi informasi dan diseminasi statistik. Selanjutnya ada struktur organisasi BPS Kota Bandar Lampung dengan Bapak Hadi Suryono sebagai Kepala BPS Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada Paradika Trianda sebagai Kepala Subbagian Umum. Selanjutnya ada Bu Evi Ermawati sebagai Ketua Tim Literasi Statistik Sektoral. Selanjutnya ada Pak Rafiko Ardi sebagai Ketua Tim Statistik Sosial. Selanjutnya ada Pak Darul Ambardi sebagai Ketua Tim Statistik Produksi. Selanjutnya ada Bu Wike Yulia sebagai Ketua Tim Statistik Nerwilis. Selanjutnya ada Bu Delvi Rutania sebagai Ketua Tim Statistik Distribusi. Selanjutnya ada Mbak Desli Wandita sebagai Ketua Tim PTID. Selanjutnya ada deskripsi kegiatan magang. Yang pertama itu ada posisi atau divisi penempatan selama magang. Jadi selama magang saya ditempatkan di PTID, yaitu Pengolahan Teknologi Informasi dan Diseminasi Statistik di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Tim ini berperan dalam pengelolaan teknologi informasi, pengolahan data statistik, serta diseminasi informasi statistik kepada masyarakat. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu mengolah dan memvalidasi data statistik. Yang kedua, membantu pemutakhiran data pada website PPS. Yang ketiga, membantu media publikasi seperti poster, pamflet, banner, dan infografis. Yang keempat itu membantu administrasi pelayanan statistik. Dan yang kelima itu menyusun laporan dan dokumen pendukung kegiatan. Selanjutnya ada program atau kegiatan yang diikuti. Yang pertama itu pengolahan data statistik, yaitu melakukan pencarian, perbaikan, dan validasi titik koordinat alamat usaha pada kegiatan statistik Business Register atau SBR, serta rekap data survei. Yang kedua ada pengelolaan website dan diseminasi statistik, yaitu membantu update data pada website BPS agar sesuai dengan publikasi resmi, yaitu BPS Bandar Lampung dalam angka 2026. Dan yang ketiga itu program Kelurahan Cantik 2026, yaitu membantu penyusunan materi presentasi, timeline kegiatan, dokumentasi, dan kebutuhan administrasi program pembinaan statistik kelurahan. Selanjutnya yang keempat itu sensus ekonomi 2026, yaitu terlibat dalam sosialisasi, penyusunan surat undangan, serta pengaturan alokasi petugas lapangan. Dan yang kelima, pelayanan statistik terpadu, yaitu saya melaksanakan piket pelayanan dan membantu penyusunan dokumen pelayanan publik. Selanjutnya, hasil dan capaian magang. Pekerjaan yang berhasil diselesaikan yaitu yang pertama, validasi dan pemutakhiran data statistik, termasuk titik koordinat alamat usaha SBR. Yang kedua, rekapitulasi data survei harga perdagangan besar SHPB. Yang ketiga,
pemutakhiran data pada website Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Yang keempat, pembuatan media publikasi statistik seperti poster, banner, pamflet, dan infografis. Yang kelima, penyusunan berbagai laporan dan dokumen kegiatan. Selanjutnya, kontribusi kepada instansi kedua, yaitu kontribusi kepada instansi, yaitu yang pertama membantu meningkatkan kualitas dan akurasi data statistik, yang kedua mendukung penyebarluasan informasi statistik kepada masyarakat, yang ketiga membantu kelancaran administrasi, program dan pelayanan publik, yang keempat mendukung persiapan kegiatan strategis seperti Kelurahan Cantik 2026 dan Sensus Ekonomi 2026. Selanjutnya ada output yang dihasilkan, itu yang pertama materi PPT untuk program Kelurahan Cantik 2026, yang kedua poster publikasi Sensus Ekonomi 2026, yang ketiga spreadsheet alokasi petugas lapangan untuk Sensus Ekonomi, yang keempat laporan hasil survei dan dokumentasi administrasi, yang kelima media publikasi digital untuk website dan media sosial. Selanjutnya ada kompetensi dan keterampilan yang diperoleh, yaitu hard skill-nya itu pengolahan dan validasi data statistik, yang kedua Microsoft Excel atau spreadsheet, yang ketiga desain publikasi digital seperti Canva, dan yang terakhir itu pengelolaan dokumen administrasi. Selanjutnya ada soft skill, yang pertama komunikasi dan koordinasi tim, yang kedua manajemen waktu, yang ketiga ketelitian dan disiplin, yang keempat problem solving dan adaptasi kerja. Selanjutnya ada keterkaitan dengan mata kuliah konversi. Yang pertama pengelolaan sektor publik, yaitu melalui kegiatan pelayanan statistik terpadu atau PST dan penyusunan dokumen evaluasi pelayanan publik. Selanjutnya ada perencanaan strategik, yaitu melalui penyusunan temuan kegiatan, strategi pelaksanaan program, serta persiapan program Kelurahan Cantik dan Sensus Ekonomi 2026. Selanjutnya ada kewirausahaan 2, yaitu melalui kegiatan pendataan dan validasi data usaha pada SBR. Dan selanjutnya ada evaluasi proyek melalui penyusunan laporan kegiatan sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban program. Selanjutnya ada bank dan lembaga keuangan. Melalui rekapitulasi data survei harga perdagangan besar SHPB sebagai indikator kondisi perekonomian. Selanjutnya ada sejarah pemikiran ekonomi, yaitu melalui keterlibatan dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk memahami perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada ekonomi kependudukan, yaitu melalui pengelolaan data statistik sosial ekonomi untuk mendukung analisis kondisi masyarakat. Selanjutnya kendala yang dihadapi selama magang. Yang pertama itu membutuhkan adaptasi dengan lingkungan kerja instansi. Yang kedua, beberapa tugas memerlukan ketelitian tinggi dalam pengolahan data dan dokumen. Yang ketiga, pengelolaan dokumen administrasi cukup banyak dan kompleks. Dan yang terakhir itu deadline pekerjaannya mungkin banyak yang terlalu singkat. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kendala. Aktif bertanya dan berkomunikasi dengan pembimbing lapangan. Yang kedua itu menyusun prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi. Yang ketiga melakukan pengecekan ulang terhadap data dan dokumen. Yang keempat meningkatkan manajemen waktu dan ketelitian dalam bekerja. Nah, pembelajaran dan pengalaman yang saya dapat selama magang itu melalui kegiatan magang, saya memperoleh pengalaman berharga mengenai dunia kerja profesional, khususnya dalam bidang pengolahan data statistik dan pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan teknis, komunikasi, dan kerja sama tim, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan magang di BPS Kota Bandar Lampung memberikan pengalaman berharga mengenai dunia kerja profesional, khususnya dalam pengolahan data statistik, diseminasi informasi, dan pelayanan publik. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pengolahan data, pengelolaan website, penyusunan media publikasi, serta dukungan pada program Kelurahan Cantik dan Sensus Ekonomi 2026. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh keterampilan teknis dan soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi sebagai bekal memasuki dunia kerja.
Eh, Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk BPS Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan kesempatan saya untuk magang selama 4 bulan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk DPL Mitra, yaitu Mbak Desli, serta DPL eh, kampus, yaitu Pak Wayan dan Bu Mega, serta untuk jurusan dan fakultas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.